Ya, topik berikutnya dalam perkuliahan kita adalah inflasi dan pengangguran. Apa itu inflasi, apa itu pengangguran? Jadi sebelumnya kita bercerita atau belajar itu lebih bernuansa jangka panjang. Sekarang kita lebih bernuansa jangka pendek. Jadi tidak bisa entar diatasi masalahnya. Contohnya inflasi dan pengangguran. Kebayang kalau inflasi tinggi, bagaimana masyarakat bisa membeli barang, bahkan bisa hancur purchasing power-nya, atau daya belinya akan hancur kalau SPP naik gila-gilaan, bagaimana kita bisa membayar uang sekolah, ya kan? Oke ya. Jadi inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah kenaikan harga-harga output yang dihitung berdasarkan harga tahun sebelumnya. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang tidak bekerja padahal ia masuk dalam angkatan kerja dan memang cari pekerjaan. Jadi nanti kita lihat inflasi, kita lihat pengangguran, dan apa hubungan kedua variabel ini, ya. Kenapa kita belajar kaitan antara inflasi dan pengangguran? Ada apa dengan inflasi dan pengangguran? Jadi kita bicara dulu mengenai teori inflasi. Jadi pengertian dari inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga-harga umum. Jadi harga-harga umum ya, misalnya kebutuhan pokok udah ditetapkan oleh pemerintah itu harga-harga umumnya. Misalnya gula, beras ya, BBM, ya, harga-harga umum. Mobil enggak ya, karena enggak semua orang beli mobil ya. Tapi semua orang pasti beli gula, semua orang pasti beli beras ya, dan semua orang terkait dengan yang namanya bahan bakar minyak. Memang ada yang naik angkutan umum, tapi angkutan umumnya kan juga beli BBM ya. Jadi kecenderungan kenaikan harga-harga umum. Poin pertama yang harus Anda perhatikan bahwa inflasi dihitung dari kenaikan harga-harga umum. Lalu kedua, jadi kalau misalnya beras naik sekarang, iya naik, tapi bulan depan turun lagi karena panen. Enggak gitu ya. Jadi harus terus-menerus. Jadi kalau udah naik. Jadi nggak akan mungkin turun lagi. Jadi inflasi itu barang tersebut tidak ada kemungkinan untuk turun lagi ya. Jadi kayak contoh BBM naik premium ya. Nah, kalau besoknya 3 bulan lagi turun nggak? Enggak ya, naik terus ya. Dalam periode tertentu. Jadi dalam hitungan periode. Jadi kalau misalnya naiknya ya dalam 1 tahun itu, jadi bukan dalam 1 tahun itu naik turun ya. Misalnya dalam periode 1 bulan atau 1 tahun. Jadi ada inflasi 1 bulan, ada inflasi dalam 1 tahun ya. Nah, pengecualian inflasi. Pertama, kenaikan harga 1 atau 2 barang saja. Itu bukan kita sebut inflasi ya. Jadi harga-harga umum seluruhnya. Jadi bukan 1 atau 2 barang saja ya. Lalu faktor musiman dan hari-hari besar tidak dihitung. Tadi yang saya bilang, mangga naik sekarang karena tidak musim, pas musim turun. Itu bukan inflasi. Jadi kita tidak bisa lihat faktor musiman dan hari-hari besar. Teh botol ya, hari-hari besar lagi rame demo ya. Nah, jadi kalau lagi lebaran teh botol harganya naik karena apa? Semua minum teh botol ya. Itu nggak dihitung. Inflasi nggak menghitung itu ya. Jadi memang benar-benar naik bukan karena musim atau karena memang lagi hari raya jadi permintaannya tinggi ya. Oke. Jadi kenaikan harga-harga secara umum yang berlangsung secara terus-menerus dalam periode tertentu, misalnya 1 bulan, 1 tahun. Ya, jadi, satu yang harus diperhatikan bahwa inflasi itu pertama adalah kenaikan harga umum, bukan harga 1 atau 2 barang saja. Yang kedua, berlangsung terus-menerus, bukan sementara, bukan musiman ya. Oke ya. Nah, menghitung inflasi. Inflasi adalah indeks harga tahun T ya dikurang indeks harga tahun T-1 per indeks harga tahun T-1 dikali 100%. Jadi inflasi atau indeks harga tahun kemarin tahun ini dikurang indeks harga atau inflasi tahun lalu per indeks harga tahun lalu dikali 100%. Nah, sebetulnya nggak hanya tahun ya, kalau kita bicara bulan maka hitungannya bukan tahun tapi bulan, yaitu inflasi per bulan adalah indeks harga bulan T dikurang indeks harga bulan T-1 per indeks harga bulan
T-1 sama dengan 100%. Sama kayak menghitung growth atau pertumbuhan ekonomi ya. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan uh, uh, adalah pendapatan nasional tahun ini kalau pertumbuhan ekonomi ya, dikurangi pendapatan nasional tahun lalu per pendapatan tahun nasional tahun lalu dikali 100%, itu pertumbuhan ekonomi. Nah, inflasi juga demikian, indeks sama dengan indeks harga tahun T dikurang indeks harga tahun T-1 per indeks harga tahun T-1 dikali 100%. Nah, kita hitung, kita lihat berapa nilai inflasi kita. Kalau inflasi masih di bawah 10% atau single digit, kita sering bilang single digit, misalnya 9,8%, itu masih dinyatakan rendah. Ya, tapi kalau inflasi itu lebih kecil dari tapi di antara 10% sampai 100% sudah double digit, itu inflasi sedang. Nah, sekarang lagi rame ya Venezuela ya, terjadi krisis ekonomi karena inflasinya lebih besar dari 100%. Hyperinflation ya, hiperinflasi ya. Nah, kalau Indonesia masih ditekan sampai 1 digit atau single digit ya. Kita menghadapi inflasi yang rendah. Tapi sebetulnya negara maju jauh lebih rendah dari Indonesia. Masih di bawah, bisa-bisa di bawah 2% ya. Kita masih di bawah 10%. Oke ya. Nah, akibat inflasi ya, bisa mengubah distribusi pendapatan. Mereka yang berpendapatan tetap, contoh yang memiliki gaji misalnya 5 juta, harga-harga naik, dia akan lebih sedikit membeli ya. Maka akan mengalami penurunan daya beli akibat kenaikan harga-harga. Karena itu mengapa kita menganjurkan mahasiswa kita tidak bekerja dengan orang lain, tetapi berusaha sendiri atau bekerja dengan diri sendiri atau melakukan entrepreneur. Karena dia bisa menaikkan harga ketika terjadi inflasi. Jadi dia bisa menyesuaikan keuntungannya. Tapi kalau pekerja tetap, kalau ada inflasi, ya gitu deh ya. Gaji nggak nambah, harga-harga barang naik semua ya. Itu akibat dari inflasi. Yang kedua bisa dampak terhadap debitur, bisa terhadap kreditur. Terhadap debitur dampaknya positif inflasi ya. Karena apa? Dia akan membayar lebih rendah utangnya ya. Akan lebih rendah, tapi kreditur dia menanggung utang ya karena harga-harga naik, tapi tetap misalnya bunga kreditnya, maka kreditur merasa dia lebih murah memberikan kredit kepada debitur. Ada inefisiensi karena kenaikan harga dan juga ada menaikkan risiko investasi sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai harga-harga mahal, misalnya kita investasi di mesin, di apa, dan kita harus membeli bahan bakarnya, bahan bakar menjadi naik, maka biaya menjadi naik ya. Jadi bisa menaikkan risiko investasi. Sedangkan deflasi lawannya ya, penurunan harga-harga untuk cuman sangat jarang ya, deflasi sangat jarang. Mungkin karena PSBB ini bisa deflasi ya, karena memang orang tidak belanja. Tapi deflasi hampir sangat jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah inflasi. Macam-macam inflasi, berdasarkan tingkatannya tadi sudah kita sebutkan, ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat ya. Jadi kalau sedang itu masih 10% sampai 30% setahun, berat udah di atas 30%, hiperinflasi di atas 100% ya. Seperti kita sebutkan tadi, hiperinflasi sudah di atas 100%. Nah, berdasarkan faktor penyebabnya. Nah, ini suka keluar di ujian ya, penyebab dari inflasi. Jadi bisa saja inflasi bagus, bisa saja inflasi jelek. Ya. Kita bisa lihat yang mana. Indonesia mengalami inflasi karena apa? Kalau banyak yang belanja, ya jelas dong, senang kita. Karena apa? Inflasi naik karena banyak belanja. Ya. Karena orang banyak belanja sehingga terjadi perebutan barang akan naik ya. Permintaan naik, maka harga naik, terjadi inflasi. Itu karena kita belanja barang, artinya kita kaya. Tapi ada barang nggak dibelanjain, malah berkurang di lapangan, ya, tapi malah harganya naik. Kenapa? Ya mungkin biaya produksinya naik. Jadi dari mana asal inflasinya?
ya. Bisa dari demand pull inflation yang tadi saya jelaskan. Terjadi ketika permintaan agregat meningkat melampaui kemampuan menyediakan barang dan jasa, ya. Jadi demand pull inflation. Saya kira ini menyenangkan, ya. Jadi naiknya karena memang kita kaya, karena permintaan naik melampaui kemampuan menyediakan barang dan jasa. Ya, lihat ya, harga, quantity atau output. Nah, ini demand ya. Nah, ini supply. Nah, ini agregat demand satu, yang satu lagi agregat demand, agregat supply. Ya, agregat supply ya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana apa yang terjadi ketika agregat demand-nya naik. Jadi agregat demand satu akan naik ke agregat demand ke dua ya. Nah, apa yang terjadi? Harga naik dari P1 ke P2 ya. Jadi karena kenaikan agregat demand maka terjadi kenaikan harga. Itu adalah inflasi ya. Ada juga cost push inflation ya. Terjadi ketika harga-harga faktor produksi meningkat dengan tajam. Jadi yang tadi permintaan yang naik, sekarang harga-harga faktor produksinya naik. Contoh apa bensin tadi ya, apa bahan bakar ya, solar ya. Bahan bakar ke satu faktor produksi kan adalah tenaga kerja, modal ya. Nah, bahan bakar termasuk dalam modal ya. Nah, modal bahan bakar naik maka menyebabkan harga-harga naik ya. Kita lihat ya, harga, output ya. Lalu itu agregat demand. Nah, agregat supply-nya dia malah menjadi sedikit. Kalau sedikit bergerak ke kiri ya. Nah, agregat supply satu di bawah lalu bergerak ke kiri, lebih sedikit ke kiri, lebih banyak ke kanan ya. Jadi kalau kita gambar grafik bukan atas bawah tapi kiri kanan. Ya, jadi kalau ke kiri itu lebih sedikit, agregat supply menjadi lebih sedikit, lihat harga menjadi ya. Nah, naik ke P2. Ya, jadi justru karena misalnya misalnya harga bahan bakar naik, maka perusahaan menyesuaikan dengan memproduksi lebih sedikit barang, sehingga harga barang menjadi lebih langka dan harga menjadi naik. Ya, jadi ada dua yang tadi faktor dari kenaikan atau inflasi, kenaikan harga umum atau inflasi. Nah, bagaimana jika kedua-duanya ya bisa mix? Ya, campuran antara demand pull dan cost push. Waduh, itu dua kali naik ya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi dari agregat demand satu naik ke agregat demand 2 ya, dari agregat demand 2 naik lagi karena agregat supply kedua ya. Jadi naiknya bisa lebih tinggi daripada yang tadi ya. Nah, jadi ada dua faktor utama penyebab inflasi, yaitu uh, demand pull inflation, cost push inflation, dan bisa juga kedua-duanya mix ya, dan sering juga terjadi dua-duanya ya. Oke, kalau berdasarkan asalnya bisa dari dalam negeri atau domestic inflation, memang pemerintah menaikkan, misalnya menaikkan harga bahan bakar, bisa juga karena barang, misalnya kita membuat, kalau membuat produksi perlu impor barangnya mahal, naik ya dari luar negeri, sehingga barang-barang yang dijual juga mengalami kenaikan. Ya, jadi ada dua asalnya inflasi, bisa dari domestic inflation, bisa imported inflation. Ya, domestic inflation berasal dari dalam negeri, imported inflation berasal dari luar negeri ya. Nah, kita bicara pengangguran. Tadi inflasi ya, yang terutama adalah Anda harus paham mengenai berasal dari inflasi, lalu berdasarkan faktor penyebabnya ya. Yang terpenting adalah berdasarkan faktor penyebabnya. Anda harus tahu penyebab-penyebab inflasi itu bisa demand pull inflation dan cost push inflation. Bisa juga ke dua-duanya ya, yaitu mix inflation. Bisa berdasarkan asalnya yaitu domestic inflation dan imported inflation.
Sekarang kita lihat unemployment atau pengangguran. Apa itu pengangguran? Orang yang mencari kerja tapi belum mendapatkannya. Memang dia pada saat usia pencari kerja dan memang akan bekerja ya. Kalau anak kecil bukan disebut pekerja ya, calon tenaga kerja karena masih kecil. Jadi kalau dia nggak kerja main-main aja di lapangan, main layangan itu bukan dibilang pengangguran. Tapi kalau udah umur 40 tahun main layangan ya di lapangan ya, terus tiap hari itu dibilang pengangguran ya. Oke, jadi seperti kita sebutkan tadi ada dua jenis dibagi dua jenis dari penduduk, yaitu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tadi anak kecil tadi yang main layangan itu kita bukan angkatan kerja ya. Nah, bukan angkatan kerja itu bisa kita sebut ibu rumah tangga, bukan angkatan kerja karena dia dianggap bekerja, manula ya, yang udah lanjut usia dan juga balita atau masih sekolah ya. Nah, kalau yang angkatan kerja adalah yang bekerja dan sedang mencari kerja. Yang jadi masalah adalah yang mencari kerja atau menganggur ya. Jadi menganggur adalah penduduk angkatan kerja yang mencari kerja dan belum bekerja ya. Nah, pengertian pengangguran dan jenis macam pengangguran. Ada pengangguran friksional, ada pengangguran struktural, ada pengangguran musiman ya. Jenis-jenisnya mereka memiliki karakteristik berbeda satu sama lain ya. Ada juga cyclical ya. Jadi friksional, struktural, musiman dan cyclical. Apa itu friksional? Frictional unemployment. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan ya. Jadi sifatnya sementara kalau friksional ya, karena terjadi friksi aja. Misalnya misalnya gini, saya melamar di Jakarta, saya dari Sumatera. Terus ada surat Anda diterima dan Anda akan bekerja 3 bulan lagi. Nah, tentunya 3 bulan lagi itu saya menganggur ya kan. Nah, itu namanya friksional ya. Atau saya di Jakarta, saya di PHK, lalu saya mencari kerja, nggak dapat-dapat. Akhirnya saya terima surat panggilan bahwa Anda bekerja besok ya. Selama saya mencari pekerjaan itu, saya masih disebut pengangguran friksional ya, karena ada kendala waktu ya. Tadi saya kenapa saya bilang 3 bulan lagi, karena yang tadi yang dari Medan, karena saya meminta perusahaan bahwa saya harus menyelesaikan seluruh masalah saya di Medan biar saya siap kerja di Jakarta ya, menyelesaikan semuanya, lalu saya cari rumah di Jakarta dan sebagainya. Saya bilang ke perusahaan saya siap 3 bulan kemudian ya. Jadi ada kendala waktu, ada kendala geografis, ada informasi antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Itu adalah frictional unemployment. Nah, pengangguran struktural atau structural unemployment adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya ya. Nah, ini agak berat sedikit nih struktural. Bisa disalahkan pemerintah ini ya. Kenapa penganggurannya struktural? Contoh di Kerawang ya, tadinya mereka nggak ada masalah mengenai pengangguran, nggak ada masalah sama sekali dengan pengangguran karena mereka hampir semua bertani padi. Jadi Karawang itu dulu lumbung berasnya juga nasional. Nah, tapi lambat laun Karawang berubah menjadi industri ya, kota industri, banyak pabrik dan sebagainya dibangun. Namun malah justru penduduk Karawang asli malah menjadi pengangguran. Kenapa? Ya karena mereka biasa bertani disuruh pegang mesin. Jadi terjadi pengangguran struktural. Ya gimana saya kerja, Pak? Sawah udah nggak punya, disuruh kerja di pabrik, pegang mesin, kagak ngerti. Ya, itu adalah pengangguran struktural. Semakin maju suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia. Jadi harusnya pemerintah daerah mempersiapkan kemampuan sumber daya manusianya kalau mau merubah ya. Kayak di Morowali kan, maka itu banyak dibilang tenaga kerja asing masuk di Morowali banyak sekali ya, karena memang tenaga kerja setempat tidak siap untuk
perubahan-perubahan yang terjadi di sana ya, sehingga akhirnya tenaga kerja asing lah yang dipanggil. Itu adalah pengangguran struktural. Nah, ada pengangguran musiman atau seasonal unemployment. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, ya. Jadi ada petani kalanya sudah dia tanam, dia tunggu panen. Nah, di situ dia nganggur, ya. Nah, itu disebut pengangguran musiman, ya. Kenapa? Dia bukannya nggak kerja, dia nunggu panen. Akhirnya dia ke Jakarta mungkin, lalu mungkin dia cari kerja serabutan, jadi buruh dan sebagainya, ya. Selama dia tidak mendapatkan pekerjaan itu, dia disebut pengangguran musiman. Selama menunggu musim panen. Ada pengangguran siklikal, ya. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja, ya. Contohnya masa PSBB sekarang ini, masa masa pandemi Covid, ya. Jadi pada pandemi Covid sekarang ini eh, banyak perusahaan merumahkan atau bahkan mem-PHK karena apa? Karena ekonomi lagi jelek ya, lagi resesi. Nanti kalau ekonomi lagi naik lagi setelah mungkin kita menemukan vaksinnya dan semua orang bisa bekerja dengan baik, maka pengangguran akan berkurang, ya. Jadi cyclical itu sangat tergantung dengan naik turunnya siklus ekonomi, ya, sehingga kapan pengangguran berkurang atau bahkan pengangguran bisa bertambah, ya, seperti masa PSBB sekarang ini. Nah, how is unemployment measured? Bagaimana menghitung unemployment rate, tingkat pengangguran? Yaitu unemployment rate sama dengan number unemployment per labor force dikali 100, ya. Jadi jumlah pengangguran, ya, jumlah angka pengangguran per jumlah lapangan kerja, angkatan kerja, ya, jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100, ya. Jadi berapa yang menganggur per jumlah angkatan kerja kali 100. Itu adalah unemployment measure. Nah, tingkat penganggurannya adalah jumlah pengangguran tadi ya, ini bahasa Indonesianya ya. Ya. Jadi tingkat pengangguran sama dengan jumlah penganggur per jumlah angkatan kerja kali 100%. Nah, ada tadi kita lihat ada pengangguran friksional karena berpindah kerja, ada pengangguran struktural karena nggak sesuai dengan pekerjaan, ada pengangguran siklis karena adanya siklus ekonomi, ya. Nah, lihat contoh-contoh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka, ya. Jadi di tahun 99 sampai 2006 berapa jumlah angkatan kerjanya, berapa angkatan kerja baru, berapa pertumbuhan ekonominya, berapa jumlah orang yang bekerja, berapa tambahan lapangan pekerjaan, berapa pertambahan lapangan kerja per 1% pertumbuhan ekonomi, dan berapa pengangguran terbukanya, ya. Contoh-contoh data tentang pengangguran. Nah, ada minimum wage laws. When the minimum wage is set above the level that balance supply and demand, it creates unemployment, ya. Oke. Ketika minimum wage, ya, ditetapkan di bawah minimum wage ditetapkan di atas, ya. Jadi berarti terlalu mahal, ya. Di atas level that balance, ya, titik equilibrium dari supply dan demand, justru itu menciptakan pengangguran. Contohnya misalnya lagi maraknya sekarang demo di AIS, ya, perusahaan AIS. Jadi lulusan SMA tadinya digaji 4 juta, mereka minta 11 juta. Ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan AIS? Tentu karena nggak mampu membayar sampai 11 juta lulusan SMA, maka mereka PHK, ya. Jadi it creates unemployment. Justru minimum wage, ya, kalau terlalu mahal malah membuat banyak PHK, ya. Itu yang tidak disadari pada para buruh, ya, ketika dia demo untuk mencoba menawar, ya, menegosiasikan untuk meningkatkan minimum wage, ya. Ya, jadi inilah labor supply, ya, ada labor demand. Nah, disinilah titiknya sebetulnya, ya. Di sini titik equilibrium, ya. Tapi minimum wage mintanya di atas.
ya, di atas. Jadi akhirnya labor demand-nya jadi berkurang. Tadinya labor demand-nya di LE, sekarang labor demand-nya di LD, ya. Sedangkan labor supply-nya di LS, artinya jumlah angkatan kerja di LS, sedangkan jumlah yang diminta di LD. Wah, ya, di antara ini garis titik ke titik itulah yang disebut pengangguran. Mau nggak mau, untuk supaya menghadapi peningkatan dari minimum wage, maka perusahaan akan menurunkan daya serap tenaga kerjanya sehingga terjadi pengangguran, ya. This is the surplus of labor atau unemployment. Jadi kelebihan dari tenaga kerja atau kelebihannya, ya, atau yang nganggur berarti kan. The theory of efficiency wages. Efficiency wages are above equilibrium wages paid by firms in order to increase worker productivity, ya. Jadi efficiency wages itu ya bisa di atas equilibrium untuk merangsang produktivitas, ya, bukan sekedar ancaman tapi harus merangsang peningkatan produktivitas juga, ya. Oke, sekarang kita lihat apa kaitan dari kedua variabel tersebut, inflasi dan pengangguran. Nah, dikenal oleh sebagai kurva Phillips karena yang memperkenalkannya adalah Phillips, ya, ahli ekonomi bernama Phillips. Dia mengatakan, ya, setelah memeriksa berbagai model, kita periksa implikasi dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Lalu kita tunjukkan bahwa kurva ini mengimplikasikan trade-off antara dua ukuran performa perekonomian, inflasi dan pengangguran. Trade-off ini disebut kurva Phillips, ya. Jadi mengagetkan, ya, dari hasil penelitian kurva Phillips ini. Dia memberitahu kita bahwa untuk mengurangi tingkat inflasi, pembuat kebijakan harus secara sementara meningkatkan pengangguran. Dan untuk mengurangi pengangguran, mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Ya. Jadi justru inflasi tinggi justru menyerap pengangguran. Dan inflasi yang rendah justru meningkatkan pengangguran. Jadi kita ada dilema di situ. Turunin di inflasi, pengangguran naik. Pengen pengangguran naik, inflasi tinggi. Itulah kurva Phillips. Dia ceritakan dilema itu, ya. Jadi kurva Phillips ini memberitahu kita bahwa untuk mengurangi tingkat inflasi, pembuat kebijakan harus secara sementara meningkatkan pengangguran, dan untuk mengurangi pengangguran mereka harus menerima inflasi, ya. Itulah kurva Phillips, ya. Jadi kita ringkas dari semua kuliah kita, ya. Yaitu kita lihat kurva Phillips dulu. Kenapa bisa kenaikan inflasi malah menurunkan pengangguran, ya. Dari terminologi asal dari inflasi tersebut, penyebab dari inflasi tersebut adalah yang kita senangi tadi, ya. Kita lebih senang bahwa inflasi terjadi karena demand pull inflation, karena naiknya permintaan. Ketika naiknya permintaan, maka inflasi akan meningkat. Nah, inflasi meningkat, ya, itu nggak ada masalah karena kenaikan permintaan, sebab kenaikan permintaan akan menyebabkan kenaikan produksi. Kenaikan produksi akan menyebabkan kenaikan permintaan tenaga kerja, ya. Sehingga jika terjadi inflasi akibat demand pull inflation, maka pengangguran akan berkurang, ya. Itu jadinya. Jadi salah satu alat pemerintah untuk menurunkan pengangguran adalah justru meningkatkan inflation dari demand pull inflation. Ya, itu yang dikatakan oleh kurva Phillips. Ya, oke, summary. The unemployment rate is the percentage of those who would like to work but do not have jobs, ya. Jadi tingkat pengangguran adalah persentase dari orang-orang yang ingin bekerja tapi tidak memiliki pekerjaan di angkatan kerja. The unemployment rate is an imperfect measure of joblessness, ya. Jadi pengangguran
merupakan ukuran ketidaksempurnaan, ya, karena orang tidak bekerja. One reason for unemployment is the time it takes for workers to search for jobs that best suit their taste and skill, ya. Kenapa salah satu tingkat pengangguran, salah satu penyebab pengangguran adalah banyak pekerja yang nggak mau bekerja kalau nggak sesuai dengan seleranya dan AAK. A second reason why our economy always have some unemployment is minimum wage laws. Alasan kedua, tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa ekonomi kita akan mengalami tingkat pengangguran yang bertambah jika adanya minimum wage laws atau yang tadi disebutkan upah terendah yang di atas dari titik equilibrium antara penawaran dan permintaan dari tenaga kerja. Minimum wage laws raise the quantity of labor supplied and reduce the quantity demanded, ya. Jadi justru akan meningkatkan supply dari labor, tapi permintaan labor malah berkurang karena harga upah yang terlalu mahal. The third reason for unemployment is the market power of unions. Nah, itu tuh. Jadi justru pengangguran banyak disebabkan oleh kuatnya itu unions, unions itu organisasi buruh, ya. Jadi organisasi buruh yang semakin kuat justru meningkatkan pengangguran. Kenapa? Karena sedikit-sedikit demo, ya. Sehingga perusahaan udahlah, mendingan kita cabut, kita investasi tempat lain, ya. Atau demo mau naikin upah. Waduh, naikin upah berarti kita pekerjaan lebih sedikit orang dong, ya. Jadi pengangguran jadi meningkat. A fourth reason for unemployment is suggested by the theory of efficiency wages, ya. Alasan keempat pengangguran adalah adanya teori dari upah yang efisien, yaitu orang akan upah berdasarkan produktivitasnya. High wages can improve worker health, lower worker turnover, increase worker effort, and raise worker quality. Yang keempat, lihat yang keempat ke atas adalah masalah-masalah unemployment, ya, masalah meningkatnya pengangguran. Yang kelima, tingginya upah akan memperbaiki kesejahteraan daripada pekerja, keluar masuknya pekerja, ya, meningkatkan kinerja pekerja dan meningkatkan juga kualitas pekerja, ya. Jadi kalau yang kelima, ya, yang ke 1, 2, 3, 4 menghendaki upah yang rendah, yang kelima upah yang tinggi justru akan meningkatkan kesejahteraan kinerja dan produktivitas daripada pekerja. Nah, ini summary ini, ya, hampir menceritakan mengenai Undang-Undang Omnibus Law, ya, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Inilah yang menjelaskan mengapa untuk mencipta lapangan kerja maka, ya, satu, jangan sampai ada gaji yang terlalu tinggi. Yang kedua, jangan sampai ada union atau perserikatan buruh yang terlalu kuat, ya. Yang ketiga, jangan sampai ada jangan sampai ada pekerjaan yang orang melihat dari produktivitasnya. Nah, itu yang terjadi pertentangan, ya. Kita pengen upah tinggi tapi produktivitas rendah. Nah, itu. Kita pengen upah tinggi tapi demo melulu. Nah, jadi itulah yang sedang dilawan oleh Omnibus Law. Jadi memang kelihatan terjadi trade off, terjadi pertarungan antara pemikiran buruh dan pemikiran pengusaha. Pengusaha berpikir bahwa lu boleh naik gajinya, lu boleh tinggi gajinya asal efisien, asal produktivitasnya tinggi, ya. Tapi produktivitas kita belum tinggi, belum bisa menghadapi era masa depan, ya. Itu yang disebut kita bermasalah dengan structural unemployment, ya. Jadi
pengangguran struktural. Kita bermasalah dengan pengangguran struktural karena kita belum siap dengan SDM untuk menghadapi situasi-situasi perkembangan-perkembangan teknologi yang ada di masa depan. Oke, demikian kuliah kita hari ini.